Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penanganan COVID-19 dilihat dari perspektif agama Hindu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Parami Cynthia dengan NIM 22141011032 dari Program Studi Ilmu Hukum. Yang pertama, itu ada definisi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Umat Hindu memandang COVID-19 sebagai peringatan dan renungan agar umat Hindu berhenti sejenak dan berserah diri kepada Sang Yang Widi Wasa. Nah, dalam agama Hindu, manusia tunduk pada hukum karma pala sebagai hukum sebab akibat, di mana karma yang berarti perbuatan itu sebagai sebab dan pala yang berarti hasil itu sebagai akibat. Nah, adapun cara penanganan COVID-19. Cara penanganan pandemi COVID-19 menurut agama Hindu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara skala dan cara niskala. Yang dimana cara skala ini atau cara ilmiah atau cara jasmani merupakan tubuh manusia. Tubuh fisik adalah tubuh yang menutupi atma kita. Jadi, kesehatan fisik itu penting dengan mengikuti anjuran pemerintah. Selanjutnya dengan cara niskala atau non-ilmiah atau rohani. Dengan mengetahui bagaimana cara menghindari, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapi pandemi, bagaimana cara mengendalikan pikiran ketika terpapar untuk tetap berpikir positif dan terkendali, merupakan hal yang sangat penting. Contohnya berjapa, berdoa, meditasi, yoga. Nah, hal tersebut penting untuk kita lakukan. Selain itu, kita bisa melakukan melalui budaya agama Hindu tradisional, khususnya di Bali. Penanggulangan COVID-19 secara skala. Nah, upaya memerangi penyebaran dan penularan COVID-19 secara skala yaitu dengan menaati peraturan pemerintah. Contohnya menaati 5M, di mana 5M ini terdiri dari yang pertama mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur adalah salah satu praktik kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah infeksi COVID-19. Yang kedua, memakai masker. Memakai masker atau penggunaan masker yang baik dan benar secara terus-menerus penting untuk memaksimalkan upaya pencegahan COVID-19. Selanjutnya, menjaga jarak. Menjaga jarak atau physical distance tetap menjadi salah satu protokol utama untuk mencegah COVID-19. Selanjutnya, menghindari kerumunan. Menghindari keramaian berarti melindungi orang-orang yang rentan, seperti lansia dan mereka yang memiliki penyakit kronis. Selanjutnya, mengurangi mobilitas. Di mana mengurangi mobilitas ini dimaksudkan yaitu mengurangi pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, adapun penanggulangan secara niskala. Kebudayaan agama Hindu, khususnya di Bali, mempercayai adanya banyak cara-cara niskala yang dapat menanggulangi wabah. Beberapa di antaranya yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 yaitu memasang penolak bala di pintu masuk rumah dan menghaturkan pejati dan menyuguhkan nasi wong-wongan. Selanjutnya ada upacara segahan wong-wongan, kemudian penghaturan pejati. Masyarakat Hindu percaya buta yang dikenal dengan virus saat ini membutuhkan labahan atau makanan. Nah, makanan inilah yang disebut dengan segahan wong-wongan, yakni nasi berwarna-warni yang dibentuk menyerupai bentuk manusia. Kemudian ada upacara menghaturkan pejati secara serentak di mana di masing-masing rumah masyarakat Hindu di Bali. Nah, adapun tujuan dari persembahan ini adalah untuk memohon keselamatan pada Tuhan atau Ida Sang Yang Widi Wasa agar diberikan keselamatan. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu virus corona atau COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya sebagai bencana yang dapat merugikan dan menghancurkan kehidupan. Virus yang begitu cepat menyebar luas
Oleh sebab itu, virus ini disebut sebagai pandemi COVID-19. Nah, terjadinya perubahan di hampir semua bidang kehidupan yang semakin mengkhawatirkan seluruh dunia. Menurut agama Hindu, pandemi COVID-19 adalah hukum karma dari perbuatan manusia. Karma atau perbuatan sebagai sebab, pala atau hasil sebagai akibat. Karma pala diyakini sebagai hukum sebab akibat oleh agama Hindu. Agama Hindu meyakini pencegahan atau penanganan COVID-19 bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara skala atau ilmiah atau jasmani dan dengan cara niskala atau non-ilmiah atau rohani. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.